Ayla menatap cermin di kamar mandi rumah orang tuanya, tangannya gemetar saat menyentuh bibirnya. Malam itu, di pesta pernikahan kakaknya, Sari tiba-tiba menariknya ke tengah ruangan dan menciumnya dengan penuh gairah, di depan ratusan tamu keluarga dan kerabat. Semua orang terdiam, lalu meledak dalam bisik-bisik yang berubah menjadi jeritan marah dari ayah Ayla. Hidup Ayla berubah dalam sekejap. Pagi harinya, ayahnya memanggilnya ke ruang tamu, wajahnya merah padam karena marah. Kau telah menghancurkan nama baik keluarga kita, Ayla. Bagaimana bisa kau lakukan itu? Dan dengan seorang wanita pula, teriaknya, suaranya bergema di rumah besar di pinggiran Jakarta. Ayla duduk di sofa, tubuhnya kaku, mencoba menjelaskan tapi kata-kata tersekat di tenggorokannya. Sari, yang semalam begitu berani, kini menghilang tanpa jejak, meninggalkannya sendirian menghadapi badai ini. Ayla ingat bagaimana semuanya dimulai. 2 tahun lalu, dia bertemu Sari di sebuah kai kecil di kawasan Kemang. Ayla, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, sedang membaca buku tentang psikologi sosial ketika Sari, mahasiswa seni berusia 25 tahun, mendekatinya untuk meminjam pena. Percakapan singkat itu berubah menjadi obrolan panjang tentang seni, kehidupan, dan impian. Sari dengan mata hijau cerahnya yang selalu penuh semangat, membuat Ayla merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun menekan perasaannya sendiri. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan agama, hubungan seperti milik mereka adalah tabu. Ayla berasal dari keluarga Muslim konservatif di Jawa Tengah, yang pindah ke Jakarta untuk mencari kehidupan lebih baik. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan pentingnya menjaga martabat keluarga. Kita harus hidup sesuai aturan masyarakat, Ayla. Jangan sampai orang lain menilai kita rendah, katanya sering. Ayla tahu itu, tapi Sari membuatnya lupa akan semua itu. Mereka bertemu diam-diam, di taman-taman tersembunyi atau apartemen kecil Sari di pinggiran kota. Setiap pertemuan penuh dengan tawa dan bisik-bisik rahasia, tapi juga ketakutan. Ayla sering terbangun di malam hari, memikirkan apa yang akan terjadi jika keluarganya tahu. Apa kita salah, Sari? Tanyanya suatu malam, saat mereka berbaring di tempat tidur. Sari memeluknya erat. Cinta bukan salah, Ayla. Masyarakat yang salah karena tak bisa menerima kita. Tapi sekarang, setelah ciuman itu, semuanya terbongkar. Ibu Ayla menangis di dapur, saudara-saudaranya menghindarinya, dan ayahnya mengancam akan mengusirnya jika tak segera memperbaiki diri. Ayla mencoba menghubungi Sari, tapi ponselnya mati. Apakah Sari sengaja melarikan diri? Atau ada sesuatu yang terjadi padanya? Ayla merasa dikhianati, tapi juga khawatir. Dia tahu keluarga Sari juga konservatif, meski tak seketat keluarganya sendiri. Sari berasal dari keluarga Kristen di Jakarta, yang meski lebih terbuka, tetap saja menolak hubungan sesama jenis. Siang itu, Ayla memutuskan untuk pergi ke apartemen Sari. Jalanan Jakarta macet seperti biasa, hujan deras mengguyur kota, mencerminkan kekacauan di hatinya. Saat tiba, pintu apartemen terbuka sedikit. Ayla mendorongnya pelan dan melihat Sari duduk di lantai, wajahnya pucat dan mata merah karena menangis. Kenapa kau lakukan itu, Sari? Kenapa di depan semua orang? Tanya Ayla, suaranya campur antara marah dan sedih. Sari menatapnya, aku lelah bersembunyi, Ayla. Aku ingin kita bebas. Percakapan mereka berlanjut hingga malam. Sari menceritakan bagaimana dia telah berdebat dengan dirinya sendiri selama berbulan-bulan. Aku lihat kakakmu menikah, bahagia dengan pasangannya. Mengapa kita tak bisa seperti itu, katanya. Ayla menggelengkan kepala, karena ini Indonesia, Sari. Kita tak bisa senaknya.
Sekarang keluargaku hancur. Sari memegang tangannya, mungkin ini saatnya kita lawan. Atau kau mau kita putus? Kata-kata itu seperti pisau menusuk hati Ayla. Putus? Itu tak pernah terpikirkan. Tapi apa pilihan lain? Malam itu, Ayla pulang dengan hati berat. Ayahnya menunggu di pintu. Besok pagi, kau harus pergi ke ustadz untuk konsultasi. Ini penyakit yang bisa disembuhkan. Ayla merasa mual. Penyakit. Cinta mereka disebut penyakit. Dia naik ke kamarnya, menangis sendirian. Apa yang harus dia lakukan? Menurut keluarga dan meninggalkan Sari, atau melawan dan kehilangan segalanya. Keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hari berikutnya, Ayla bertemu dengan teman lamanya, Rina, di sebuah warung kopi. Rina, yang tahu rahasia Ayla sejak kuliah, mendengarkan ceritanya dengan prihatin. Masyarakat kita memang keras, Ayla. Tapi kau tak sendirian. Ada komunitas yang mendukung orang seperti kita. Ayla terkejut, komunitas. Di mana? Rina berbisik, ada grup online dan pertemuan rahasia di Jakarta. Tapi hati-hati, polisi kadang mengawasi. Ide itu membuat Ayla ragu. Apakah dia siap bergabung dengan perjuangan yang lebih besar? Atau ini hanya akan memperburuk situasi? Sementara itu, Sari menghadapi masalahnya sendiri. Keluarganya menelepon tanpa henti, menuntut penjelasan. Ibunya menangis, kau telah membuat kami malu di depan tetangga. Sari merasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa cinta harus disembunyikan? Dia memutuskan untuk bertemu Ayla lagi, tapi kali ini dengan rencana. Kita harus pergi dari sini, Ayla. Mulai hidup baru di tempat lain. Tapi Ayla ragu kemana. Kita tak punya uang banyak. Debat mereka semakin panas, mengungkap retak-retak dalam hubungan yang selama ini tampak sempurna. Ayla mulai mempertanyakan segalanya. Apakah Sari benar-benar mencintainya, atau hanya ingin membuktikan sesuatu? Dan dirinya sendiri, apakah dia cukup kuat untuk menghadapi penolakan masyarakat? Di malam hari, dia membaca artikel online tentang hak di Indonesia, bagaimana undang-undang tak melindungi mereka, dan cerita-cerita tragis tentang orang yang diusir keluarga atau bahkan dianiaya. Itu membuatnya takut, tapi juga membangkitkan semangat perlawanan. Akhirnya, Ayla memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya lagi. Ayah, aku mencintai Sari. Ini bukan pilihan, ini siapa aku. Ayahnya diam sejenak, lalu bangkit dengan marah. Kalau begitu, kau bukan anakku lagi. Kata-kata itu seperti hantaman. Ayla keluar rumah dengan air mata mengalir, menuju apartemen Sari. Tapi di sana, dia menemukan kejutan lain, Sari sedang berkemas. Aku harus pergi, Ayla. Keluargaku mengancam akan laporkan ke polisi. Ayla terpaku, merasa dunia runtuh. Apakah ini akhir dari segalanya? Ayla berdiri di depan pintu apartemen Sari, tas di tangan, hati hancur. Jadi kau tinggalkan aku begitu saja, tanyanya, suara bergetar. Sari berhenti berkemas, matanya penuh penyesalan. Bukan begitu, Ayla. Aku takut. Keluargaku bilang kalau aku tak putus denganmu, mereka akan potong bantuan keuanganku. Aku masih mahasiswa, bagaimana aku hidup? Ayla merasa dikhianati. Semalam Sari begitu berani, sekarang malah mundur. Kau yang mulai semua ini. Kau yang menciumku di pesta itu. Debat mereka berlangsung hingga larut malam. Sari mengakui kesalahannya, aku impulsi. Aku pikir itu akan membebaskan kita. Tapi Ayla tahu, itu hanya alasan. Di balik keberanian Sari, ada ketakutan yang sama dalam. Mereka berdua adalah korban dari masyarakat yang tak menerima perbedaan.
Di Indonesia, di mana agama dan tradisi mendominasi, hubungan sesama jenis sering dilihat sebagai dosa atau kelainan. Ayla ingat ceramah Ustadz di masjid yang bilang Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling melengkapi. Kata-kata itu selalu menghantuinya. Pagi harinya, Ayla memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen Sari. Rumah keluarganya tak lagi aman. Ayahnya telah menelepon, memerintahkan dia tak pulang sampai sadar diri. Ayla merasa terisolasi, tapi juga bebas untuk pertama kalinya. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan. Mungkin kita bisa pindah ke Bali, di sana lebih terbuka, usul Sari. Ayla menggeleng, Bali masih Indonesia, Sari. Masalahnya sama. Debat ini mengungkap perbedaan mereka, Sari lebih optimis, Ayla lebih realistis. Sementara itu keluarga Ayla tak tinggal diam, kakaknya, yang baru menikah, datang ke apartemen. Ayla, ayah sakit karena ini. Pulanglah, minta maaf. Ayla menolak, aku tak salah, Kak. Aku hanya mencintai seseorang. Kakaknya menghela napas, di sini, cinta seperti itu tak diterima. Pikirkan ibu, dia menangis setiap hari. Kata-kata itu membuat Ayla ragu. Apakah dia egois? Apakah mencintai Sari berarti menyakiti keluarga? Konflik batin ini semakin dalam, membuatnya sulit tidur. Sari, di sisi lain, mulai mencari dukungan dari teman-temannya. Dia bergabung dengan grup online di Jakarta, di mana orang-orang berbagi cerita serupa. Ada yang diusir keluarga, tapi mereka bertahan, cerita Sari pada Ayla. Ayla penasaran, tapi takut. Bagaimana kalau ketahuan? Bisa-bisa kita dianiaya. Sari memeluknya, kita harus kuat bersama. Tapi di balik kata-kata itu, Sari menyembunyikan rahasia. Dia telah bertemu dengan mantan pacarnya, seorang pria, yang menawarkan bantuan. Dia bilang bisa bantu aku dapat pekerjaan, katanya pada diri sendiri, merasa bersalah. Hari-hari berlalu dengan ketegangan. Ayla kehilangan pekerjaannya sebagai guru karena rumor menyebar di sekolah. Kepala sekolah memanggilnya, kami tak bisa toleransi hal seperti ini. Orang tua murid komplain. Ayla pulang dengan hati hancur, sekarang apa lagi yang hilang? Sari mencoba menghibur, tapi Ayla marah. Ini karena ulahmu. Mereka bertengkar hebat, saling tuding. Sari akhirnya mengakui, aku takut sendirian, Ayla. Makanya aku lakukan itu. Pengakuan itu membuat mereka lebih dekat, tapi juga menunjukkan kerapuhan hubungan mereka. Ayla mulai mencari pekerjaan baru, tapi sulit. Di wawancara, dia merasa semua orang tahu rahasianya. Paranoia mulai menyelimutinya. Suatu malam, dia bermimpi ayahnya meninggal karena sakit hati, dan terbangun menangis. Apa aku harus kembali dan bohongi diri sendiri, tanyanya pada Sari. Sari menjawab, jangan. Kita bisa lawan ini. Tapi Sari sendiri ragu. Keluarganya mengirim pesan ancaman, kembalilah atau kami anggap kau mati. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk bertemu dengan aktis di sebuah kai rahasia. Wanita itu bernama Maya, berusia 35 tahun, menceritakan pengalamannya. Saya diusir keluarga 10 tahun lalu, tapi sekarang saya bahagia dengan pasangan saya. Ada jalan, tapi butuh pengorbanan. Kata-kata Maya memberi harapan, tapi juga realitas pahit. Di Indonesia, undang-undang tak lindungi kita. Banyak yang bunuh diri karena tekanan. Ayla merinding. Apakah itu nasib mereka? Setelah pertemuan, Ayla dan Sari semakin dekat. Mereka berjanji tak saling tinggalkan. Tapi cobaan baru datang. Ayah Sari datang ke apartemen, marah besar. Kau bawa anakku ke jalan sesat, teriaknya pada Ayla. Sari membela, ini bukan sesat, ayah. Ini cinta.
Ayahnya menampar Sari, membuat Ayla syok. Mereka bertengkar isik, dan ayah Sari pergi dengan ancaman polisi. Sari menangis di pelukan Ayla, "Aku tak mau kehilanganmu." Malam itu, Ayla memutuskan untuk menghubungi ibunya. "Bu, aku minta maaf kalau menyakiti keluarga. Tapi aku tak bisa ubah siapa aku." Ibunya menangis, "Kembalilah, nak. Kami bisa bantu kau sembuh." Kata sembuhi itu membuat Ayla marah. Dia tutup telepon, merasa semakin jauh dari keluarga. Sari menghibur, tapi di hatinya, Sari mulai mempertimbangkan tawaran mantannya. Mungkin hidup normal lebih mudah, pikirnya. Pengkhianatan kecil ini mulai tumbuh. Hari berikutnya, Ayla menemukan pesan di ponsel Sari dari mantannya. "Kau yakin tak mau kembali? Aku masih cinta padamu." Ayla marah besar, "Apa ini, Sari?" Sari menjelaskan, "Hanya teman lama. Tak ada apa-apa." Tapi kepercayaan retak. Mereka bertengkar lagi, saling tuding ketakutan dan keegoisan. Ayla pergi keluar, berjalan di jalanan Jakarta yang ramai, memikirkan pilihan-pilihannya. Kembali ke keluarga dan tinggalkan Sari, atau bertahan dan hadapi konsekuensi. Konflik ini semakin dalam, membuat Ayla depresi. Dia mulai minum obat tidur untuk bisa istirahat. Sari khawatir, tapi tak tahu bagaimana membantu. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran tekanan masyarakat, keluarga, dan keraguan diri sendiri. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Ayla duduk di taman kecil dekat apartemen, memandang langit Jakarta yang mendung. Pesan dari mantan Sari masih menghantuinya, membuatnya mempertanyakan segalanya. Apakah Sari benar-benar setia, gumamnya? Saat kembali, Sari sedang menunggu dengan mata sembab. "Makan aku, Ayla. Aku tolak dia. Aku pilih kau." Mereka berpelukan, tapi retak itu tetap ada. Kepercayaan tak mudah dibangun kembali. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Keluarga Ayla mengirim saudaranya lagi, kali ini dengan ultimatum. "Ayah bilang kalau kau tak pulang dalam seminggu, warisanmu diputus." Ayla tertawa getir, "Warisan? Aku tak peduli uang. Aku peduli keluarga." Tapi dalam hati, dia tahu itu bohong. Kehilangan dukungan finansial berarti kesulitan hidup. Sari, yang hampir lulus kuliah, juga kesulitan cari kerja karena rumor. Perusahaan tak mau ambil risiko, katanya. Mereka mulai hidup hemat, makan mie instan dan menghindari keluar rumah. Isolasi ini membuat konflik batin semakin dalam. Ayla sering bertanya pada diri sendiri, apakah ini layak? Apa harga cinta terlalu mahal? Sari, di sisi lain, mulai aktif di komunitas online. Dia menulis posting anonim tentang pengalamannya, mendapat dukungan dari orang asing. "Ada yang bilang kita harus demo untuk hak kita," cerita Sari. Ayla ragu, "Demo? Bisa-bisa kita ditangkap." Suatu hari, Maya, aktis yang mereka temui, mengundang mereka ke pertemuan rahasia. Di sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta, belasan orang berkumpul, berbagi cerita. Seorang wanita menceritakan bagaimana dia kehilangan anak karena hak asuh dicabut gara-gara orientasinya. Yang lain bicara tentang diskriminasi di tempat kerja. Ayla terharu, merasa tak sendirian. "Kita harus bersatu," kata Maya. Sari antusias, "Ya, mari kita lawan." Tapi Ayla khawatir, bagaimana kalau keluarga tahu? Setelah pertemuan, Sari semakin berubah. Dia mulai ikut kampanye online menggunakan akun palsu. Ayla mendukung, tapi juga cemburu. "Kau lebih sibuk dengan itu daripada kita." Sari membantah, "Ini untuk masa depan kita, Ayla." Ketegangan meningkat ketika Sari bertemu dengan anggota komunitas lain, termasuk seorang wanita menarik bernama Lina.
Ayla melihat mereka tertawa bersama di Kai, dan paranoia muncul. "Apa kau selingkuh?" tanyanya. Sari marah, "Kau tak percaya aku." Pertengkaran itu berujung pada pemisahan sementara. Ayla pindah ke hotel murah, sendirian memikirkan hidupnya. Di sana, dia menelepon ibunya lagi. "Bu, aku rindu." Ibunya menjawab, "Pulanglah, nak. Kami makan kalau kau berubah." Ayla tergoda. Hidup normal tampak mudah, menikah dengan pria, punya anak, sesuai harapan masyarakat. Tapi bayangan Sari membuatnya ragu. "Aku tak bisa bohongi diri sendiri," pikirnya. Sementara itu, Sari menghadapi krisis sendiri. Ayahnya datang lagi, kali ini dengan polisi. "Kau dilaporkan atas perilaku tak senonoh," kata polisi. Sari sok, "Apa salahku?" Ternyata seseorang dari pesta pernikahan merekam ciuman itu dan sebarkan online. Video viral membuat Sari dibully di media sosial. "Lesbian kotor," tulis netizen. Sari menangis, merasa dunia runtuh. Dia hubungi Ayla, "Tolong kembali. Aku butuh kau." Ayla kembali, melihat Sari hancur. Mereka berpelukan, memutuskan untuk menghadapi bersama. Tapi ide itu membawa konsekuensi lebih besar. Sekolah Ayla dulu menelepon, jangan harap dapat rekomendasi. Teman-teman menjauh. Bahkan Rina, teman lama, ragu bertemu. "Ma, Ayla. Suamiku tak setuju." Isolasi semakin dalam. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta, di mana komunitas lebih kuat. "Di sana ada universitas yang terbuka," kata Sari. Mereka kumpulkan uang, jual barang-barang. Tapi sebelum pergi, Ayla ingin bertemu ayahnya terakhir kali. Di rumah, ayahnya tampak lebih tua, sakit. "Ayah, aku pergi. Tapi aku tetap anakmu." Ayahnya diam, lalu berkata, "Pergilah. Tapi jangan kembali." Kata-kata itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Di kereta menuju Yogyakarta, Ayla dan Sari duduk berdampingan, tangan saling genggam. "Kita mulai baru," kata Sari. Tapi Ayla tahu masalah tak hilang begitu saja. Di Yogyakarta, mereka temukan apartemen kecil, Sari lanjut kuliah, Ayla cari kerja sebagai tutor pria. Hidup lebih baik, tapi bayang-bayang masa lalu tetap. Sari semakin aktif di komunitas, bahkan ikut demo kecil. Ayla mendukung dari belakang, tapi khawatir keselamatan. Suatu hari, Lina, wanita dari komunitas, mendekati Sari. "Kau hebat, Sari. Mau bergabung proyek kami?" Sari tergoda menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lina. Ayla curiga mengikuti mereka suatu malam. Dia lihat Sari dan Lina berpelukan. "Apa ini?" tanyanya, marah. Sari menjelaskan, "Hanya pelukan teman. Lina baru putus." Tapi Ayla tak percaya. Mereka bertengkar hebat, Ayla bilang, "Mungkin kita sebaiknya putus." Malam itu Sari pergi ke rumah Lina, mencari dukungan. Lina mendengarkan, lalu mencium Sari. Sari mundur, "Aku cinta Ayla." Tapi momen itu membuatnya ragu. Keesokan harinya, dia kembali ke Ayla, mengakui semuanya. "Aku hampir salah, tapi aku pilih kau." Ayla menangis, "Kenapa kau uji aku terus?" Pengakuan ini memperkuat hubungan mereka, tapi juga meninggalkan luka. Mereka memutuskan untuk lebih terbuka satu sama lain. Ayla ikut komunitas, belajar tentang hak-hak mereka. "Mungkin suatu hari Indonesia berubah," kata Maya. Tapi realitas pahit, undang-undang anti-LGBTQ diusulkan di parlemen. Mereka khawatir masa depan. Apakah perjuangan ini sia-sia? Di Yogyakarta, hidup Ayla dan Sari mulai stabil. Sari lulus kuliah, dapat kerja di galeri seni. Ayla jadi tutor sukses, meski tetap hati-hati.
Tapi bayang-bayang masa lalu muncul lagi ketika ide lama viral kembali. Netizen serang akun sosial mereka, ancam kekerasan. Kita harus lapor polisi, kata Ayla. Sari setuju, tapi polisi bilang tak ada bukti ancaman nyata. Mereka merasa tak dilindungi. Konflik batin Sari semakin dalam. Dia merasa bersalah atas semua ini. Kalau tak karena ciuman itu, mungkin kita masih aman. Ayla menghibur, tapi kita tak bebas. Mereka mulai ikut terapi online dari psikolog yang mendukung. Tekanan masyarakat bisa hancurkan mental, kata psikolog. Ayla sadar, dia telah depresi berbulan-bulan. Sari juga, dengan insomnia. Suatu hari, keluarga Ayla hubungi lagi. Ibu bilang, ayah sakit parah. Pulanglah. Ayla ragu, tapi pergi ke Jakarta sendirian. Di rumah sakit, ayahnya lemah. Ayla, aku salah. Aku takut kehilanganmu. Pengakuan itu mengejutkan. Ayla menangis, ayah, aku tetap mencintaimu. Mereka berdamai, meski ayah tak sepenuhnya setuju. Bawa Sari kemari suatu hari, katanya lemah. Ayla kembali ke Yogyakarta dengan harapan baru. Tapi Sari telah berubah. Selama Ayla pergi, Lina mendekatinya lagi. Kali ini, Sari tergoda. Ayla tak ada, aku kesepian, pikirnya. Mereka berciuman, dan Sari merasa bersalah seketika. Saat Ayla kembali, Sari mengakui, aku selingkuh. Maafkan aku. Ayla hancur, kenapa, Sari? Setelah semua yang kita lalui. Sari menangis, aku lemah. Tapi aku cinta kau. Pengkhianatan ini jadi titik balik. Ayla pergi, tinggal di rumah teman. Dia mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini layak. Di malam-malam sendirian, dia ingat momen bahagia dengan Sari, tapi juga sakit hati. Mungkin masyarakat benar, ini tak normal, pikirnya. Tapi dalam hati, dia tahu itu bohong. Dia hubungi Maya bagaimana bertahan setelah dikhianati. Maya jawab, makan atau lepaskan. Pilih yang terbaik untukmu. Sari, di sisi lain, menyesal dalam. Dia putus kontak dengan Lina, fokus perbaiki diri. Dia tulis surat untuk Ayla, aku salah. Beri aku kesempatan kedua. Ayla baca surat itu berulang kali, ragu. Keluarganya dorong kembali ke jalan lurus. Kakak bilang, ada pria baik yang mau kenal kau. Ayla tergoda, tapi bayangan Sari menghalangi. Setelah berminggu-minggu, Ayla bertemu Sari di Kai. Aku makan kau, tapi kita butuh waktu. Sari setuju, aku akan tunggu. Mereka mulai dari awal sebagai teman. Tapi chemistry itu tetap ada. Lambat laun, mereka kembali bersama, lebih kuat. Pengkhianatan itu ajarkan kita menghargai, kata Ayla. Sari mengangguk dan lawan godaan. Tapi cobaan tak berhenti. Di Yogyakarta, ada raya terhadap komunitas LGBT. Maya ditangkap karena demo. Sari panik, kita harus sembunyi. Ayla bilang, atau lawan. Mereka ikut petisi online, meski takut. Dukungan datang dari luar negeri, tapi di Indonesia, oposisi kuat. Ulama bilang, ini ancaman moral. Ayla mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya, dapat respons positif. Kau inspirasi, tulis pembaca. Tapi juga ancaman. Suatu malam, seseorang lempar batu ke jendela apartemen mereka. Pergi dari sini, teriak orang tak dikenal. Mereka lapor polisi, tapi lagi-lagi tak ditanggapi serius. Ini harga perlawanan, kata Sari. Ayla setuju, tapi lelah. Dalam momen tenang, mereka bicara tentang masa depan. Mau punya anak, tanya Sari. Ayla tersenyum, mungkin adopsi, kalau undang-undang ingkan. Tapi realitas,
di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak legal. Mereka mimpi pindah ke negara lebih ramah, seperti Australia. Butuh uang, kata Ayla. Sari bekerja keras, Ayla juga. Ayah Ayla pulih, mulai hubungi rutin. Bagaimana Sari? Tanyanya suatu hari. Ayla terkejut, baik, ayah. Perlahan, keluarga mulai terima. Ibu kirim makanan, meski masih ragu. Ini langkah kecil, kata Ayla. Sari senang, mungkin suatu hari mereka setuju penuh. Tapi Sari punya rahasia lagi, dia sakit, mungkin stres. Dokter bilang butuh istirahat. Ayla khawatir, jangan tinggalkan aku. Sari janji, aku kuat. Mereka hadapi bersama, memperkuat ikatan. Konflik masyarakat tetap, tapi mereka belajar bertahan. Apakah ini akhir bahagia atau hanya jeda? Tahun berlalu, Ayla dan Sari semakin kuat. Mereka pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih toleran. Sari buka galeri seni sendiri, Ayla jadi konselor untuk remaja LGBT. Hidup mereka penuh tantangan, tapi juga kebahagiaan. Keluarga Ayla mulai kunjungi, meski tegang. Ayah bilang, aku tak paham, tapi aku cinta kau. Sari dapat dukungan dari ibunya, yang datang diam-diam. Tapi masa lalu kembali menghantui. Ide lama muncul lagi di berita karena kasus serupa. Media sebut nama mereka, membuat bisnis Sari sepi. Kita dibully lagi, kata Sari. Ayla marah, kita lawan di pengadilan. Mereka gugat pencemaran nama baik, meski sulit menang. Proses itu melelahkan, tapi menyatukan mereka. Ini untuk semua orang seperti kita, kata Ayla. Dalam pengadilan, saksi dari komunitas beri dukungan. Hakim, meski konservatif, akui hak Priasi. Mereka menang parsial, dapat kompensasi kecil. Kemenangan itu jadi berita, inspirasi banyak orang. Tapi juga bawa musuh. Ancaman datang, mereka pindah alamat. Harga kebebasan, gumam Sari. Ayla mulai kampanye lebih besar, bicara di seminar rahasia. Masyarakat harus berubah, katanya. Sari dukung, tapi khawatir keselamatan. Suatu malam, Ayla diserang di jalan, dipukul oleh orang tak dikenal. Ini peringatan, teriak pelaku. Sari rawat Ayla di rumah sakit, menangis. Mungkin kita berhenti. Ayla jawab, tidak. Kalau berhenti, mereka menang. Pemulihan Ayla lambat, membuatnya renungkan hidup. Apa semua ini layak, tanyanya pada Sari. Sari jawab, ya, karena kita bersama. Mereka putuskan liburan ke pantai di Bali. Di sana mereka bicara tentang mimpi. Mau nikah secara simbolis, usul Sari. Ayla setuju. Di pantai saat matahari terbenam, mereka tukar cincin, janji setia. Ini untuk kita, kata Ayla. Kembali ke rutinitas, mereka hadapi mautun baru. Sari ditawari kerja di luar negeri, di Singapura, di mana lebih aman. Ayo ikut, katanya. Ayla ragu, aku tak mau tinggalkan perjuangan di sini. Debat ini uji hubungan mereka lagi. Kau pilih karir atau kita, tanya Ayla. Sari jawab, kita. Tapi ini kesempatan. Akhirnya Sari tolak tawaran, pilih tetap di Bali. Tahun berikutnya, undang-undang anti-diskriminasi disulkan, berkat kampanye. Ayla dan Sari ikut, beri kesaksian anonim. Ini harapan, kata Sari. Tapi oposisi kuat, dari kelompok agama. Demo berujung bentrok, Sari terluka ringan. Ayla marah, cukup. Kita berhenti. Tapi Sari bilang, tidak. Ini legacy kita. Dalam momen damai, mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Hidup stabil, tapi selalu ada tekanan. Ayla tulis buku tentang pengalamannya, terbit anonim.
Buku itu laris, inspirasi banyak. Tapi identitas bocor, bawa ancaman lagi. Mereka putuskan pindah ke Australia setelah dapat Isa. Mulai baru, kata Ayla. Sari setuju, tapi kita tak lupa akar. Di pesawat ke Sydney, mereka pegang tangan. Ingat awalnya, tanya Sari. Ayla tersenyum, ciuman di pesta itu. Mereka tertawa, tapi juga sedih tinggalkan Indonesia. Di sana mereka nikah legal, mulai hidup bebas. Tapi hati tetap di tanah air. Suatu hari kita kembali, janji Ayla. Cerita mereka jadi inspirasi, tapi juga kontroversi. Apakah mencintai sesama jenis salah, atau masyarakat yang perlu berubah?